Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan santri semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan, Amin. kemudian difutuhkan dalam belajarnya, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin. Amin. Ini karena ia mengisi waktu yang kosong karena kalian tidak pulang, akan diberikan jatah waktu perpulangan 3 hari untuk silaturahim kepada orang tua, tetapi kalian memilih di pondok, di pesantren, mungkin karena suatu hal. Jadi daripada kosong, kita isi kegiatannya dengan mengaji, dengan belajar. Lah, materi kali ini kita singkat, akan berbicara mengenai tentang kitab Siyam, bab yang menjelaskan mengenai puasa. Mengingat 3 hari lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Nah itu. Pertama saya mau tanya, ini mau Ramadan kalian senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Nah, ada satu riwayat yang mengatakan demikian. Man faroha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang berbahagia, yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka haramallahu jazadahu ala niron. Maka Allah akan mengharamkan jazatnya orang tersebut untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi kalau kita benar senang dengan datangnya bulan Ramadan sesuai dengan janjinya Kanjeng Nabi, kita termasuk orang yang jazatnya diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka. Amin ya robbal alamin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran termaktub jelas keterangan kewajiban puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu telah diwajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman, endingnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu maksudnya kalau kemudian ada orang yang menjumpai Ramadan, dia berpuasa tapi tidak bertambah ketakwaannya, malah berkurang, itu tandanya orang tidak berhasil, tidak sukses, tidak mengetahui, memahami esensi berpuasa. Orang yang gagal dalam pendidikan Ramadan selama 30 hari begitu. Dan semoga kita ya termasuk orang yang berhasil. Amin. Agar kita mendapatkan gelar takwa yang kemudian Allah janjikan dalam Al-Quran. Nah itu. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan puasa, karena kita tidak boleh cuma senang saja, tapi wajib memahami esensinya. Maka kita harus tahu apa definisi puasa, apa syaratnya, apa ketentuannya, seperti itu. Agar kemudian ya tidak cuma puasa saja. Kalau cuma puasa saja, ular juga itu puasa, begitu kan? Tetapi kita yang dimaksudkan dalam syariat ya bukan cuma sekedar menahan makan dan minum saja, tapi punya ketentuan. Dan nanti akan disambung dengan sesi tanya jawab seperti itu. Jadi saya minta semuanya untuk bertanya ya. Gitu. Siap nggak kira-kira ini? Siap. Okay. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkami Siyami, bab menjelaskan tentang hukum-hukum berpuasa. Ini saya lompat-lompat saja, yang penting-penting saya bahas begitu agar lebih singkat. Wa huwa as-saumu masdaroni maknahuma lughatan al-imsak. Jadi puasa itu secara bahasa itu maknanya adalah al-imsak. Apa? Al-imsak. Al-imsak itu menahan, apa? Menahan. Nah itu. Jadi apapun yang kemudian menahan itu bisa dikatakan puasa, tetapi secara bahasa. Adapun secara istilah itu imsakun an muftirin biniyatin maksusatin. Nah itu. Menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa biniyatin maksusatin, dengan niat tertentu. Coba saya mau tanya kepada santri putri dulu. Sebutkan 3 hal yang dapat membatalkan puasa. Bebas. 1. Makan. 2. Minum. 3. Yang putra 3 selain makan dan minum, bebas. Apa? Selain makan dan minum, bebas. Makan, jima, batal. Makan, minum, jima, batal. Atau mutah disengaja. Nah itu, bagus. Kemudian biniyatin maksusotin, dengan niat tertentu. Jami'an naharin qabilin lisaumi, dari semua hari yang dapat menerima puasa. Artinya ternyata ada hari-hari yang tidak diperkenankan untuk melakukan puasa. Lah itu.
Kalian tahu tidak, ada 5 hari yang diharamkan orang itu melakukan puasa. Apa saja? 1, Idul Idul Adha. Yang kedua, Idul Fitri. Yang 3, 4, 5-nya Ayyamut Tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13. Itu haram melakukan puasa. Jadi kalau kemudian kita berpuasa di 5 hari ini hukumnya haram. Nah, tetapi memang saya pernah mendapatkan pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang berpuasa mengkhususkan di hari Sabtu, di hari Ahad. Kalau Senin Kemis itu sunnah. Sekarang prakteknya kalau ada orang yang berpuasa itu khusus di hari Sabtu dan Ahad. Nah itu, maka saya katakan makruh. Apa? Makruh itu. Makruh. Karena puasa tersebut dibenci, itu ada keterangannya. Itu begitu. Nah, kemudian min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Nah, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat tertentu di semua hari yang menerima puasa itu bagi orang yang muslim, berakal dan suci dari haid dan nifas. Karena itu tadi saya katakan ketika pagi itu, jangankan ketika perempuan haid puasa, perempuan yang haid wudhu saja itu haram, apalagi puasa, apalagi sholat, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut singkat, saya minta ada yang nanya dulu, 1 atau 2 anak, silakan. Siapa? Punten. Boleh, silakan Nur. Punten, Ustadz mau tanya. Oke. Ketika seseorang sedang berpuasa dan orang tersebut mengorek kuping dan meneteskan obat mata, itu dihukumin apa? Oke, jadi kayak ngupil begitu ya, itu bagaimana ya? Itu banyak kekinian para ustadz nyawan sewu, banyak yang mengatakan makruh. Kalau cara saya itu betul, tapi ditambahkan. Soalnya kalau tajawaza muntahal khaisum, kalau orang ngupilnya, korek kupingnya itu sampai melebihi batas anggota dohir, sampai misalnya ngupil kosi kayak gini men batal. Karena itu mencapai batas anggota dohir. Jadi kayak katembat itu dimasukkan saja, itu sudah masuk ke dalam belum itu kira-kira itu? Sudah. Kalau sudah masuk ke dalam itu batal. Jadi batal ya, batal. Sama kayak obat tetes mata. Makanya kalau kalian pernah sakit mata, kalau pernah pakai obat tetes mata, itu kerasa pahit nggak? Kerasa pahit nggak kira-kira? Kerasa pahit kan? Itu maknanya tembus ke dalam. Nah itu. Makanya memakai obat tetes mata itu batal. Paham ya? Oke. Satu lagi silakan. Silakan bisa gantian ke yang lain. Oke, bolehlah Rodia. Oh, boleh Susan dulu juga boleh. Jangan lempar-lempar. Susan dulu silakan. Susan. Juga nggak apa-apa. Dibeginikan saja. Punten Ustadz mau tanya, apa hukumnya ketika orang berpuasa tapi pacaran? Oke. Istighfar dulu bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Loh ini gini ya Mbak ya. Ini sekarang real terjadi. Sekarang banyak orang ketika sore-sore, Mbak Mas mau ngapain? Mau ngabuburit, ya kan? Tapi nggak pacar. Iya agak lucu. Itu mencampur perkara hak dan perkara yang batil. Lagi puasa ngabuburit, ya tidak salah ngabuburitnya. Cuman kalau dengan pacar ini ya lain lagi, lain soal kan seperti itu. Jadi tidak boleh mencampur perkara yang hak dan perkara yang batil. Ada satu keterangan yang untuk menjawab pertanyaannya tadi Susan. Katakan Nabi begini, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lah puasanya siapakah itu? Ya tadi orang puasa dohirnya saja, maksiatnya jalan, pacarannya jalan, ya kan, gendengannya iya, ngomong kasarnya iya, mencurinya iya, membegalnya iya. Maka kalau dia berpuasa pun ya tidak ada yang dia dapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Yaitu. Jadi jelas sekali hadis tadi, orang yang berpuasa tapi kemudian dia pacaran, yang dia dapatkan bukan pahala tapi hanya lapar dan dahaga. Itu selesai. Satu lagi, Siva deh boleh? Siva dulu. Ustadz punten mau tanya, ketika puasa kan kadang ibu-ibu suka masak terus nyicipin makanannya sendiri, itu hukumnya apa ya Tad? Nyicipi masakan. Kalau nyicipinya sepiring batal. Ya kan, tapi ya nggak ada nyicipinya sekedar.
La ba'sa, tidak permasalahan, tidak ada masalah begitu. Kalau memang sifatnya malam yadkhul halqahu, begitu. Kalau kemudian nyicipinya itu tidak sampai masuk kepada kerongkongan, itu tidak ada permasalahan. Yang batal itu kalau kemudian sampai masuk ke dalam perut. Jadi begini ya, kalau nyicipi itu hanya zauk, hanya apa? Zauk itu rasa apa? Rasa la basa an yadzuqu al-khala aw syai'a, begitu. Tidak permasalahan, tidak ada masalah kalau hanya merasakan sesuatu, begitu. Jadi kalau hanya sampai di indera perasa, di lidah, kecut, manis, asam, itu tidak batal. Yang batal kalau masuk, itu baru batal. Paham ya, Siva ya? Jadi ibu-ibu yang ketika Ramadan nyicipi, batal tidak? Betul. Tidak. Itu karena hanya merasakan, oh manis, kecut kan begitu kan. Apalagi ya ketika punya suami harus yang terbaik untuk suami yang kemudian disayangi, yang dikasihi kan. Tidak boleh janjian kan begitu Susan. Sekemuju Susan. Dah terus. Diteruskan ya. Nanti kita lanjut lagi. Masih semangat? Masih. Oke. Wasaro itu wujub bisiyami salah satu asya. Sekarang ada berapa syarat wajib puasa? Saya jawab ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama al-Islam, harus beragama Islam. Jadi kalau ada orang Islam dia berpuasa sekalipun 30 hari tidak mungkin sah, ya kan? Karena dia tidak termasuk orang yang diwajibkan berpuasa. Yang kedua wal aklu, mempunyai akal. Nah itu. Jadi bukan cuma Islam tapi harus mempunyai akal. Makanya orang gila punya kewajiban puasa enggak? Betul. Nah itu. Jadi kalau pengen gak puasa gila. Kemudian wal qudratu ala saumi, dia mampu untuk melakukan puasa. Lah itu. Makanya kalau kalian itu lagi puasa siang hari sakit, boleh nggak batal? Boleh, karena tidak mampu. Maksudnya sakit yang kemudian kalau dipaksa membahayakan. Tapi kalau cuman sakit linu ya nggak boleh. Ini sakit yang membahayakan. Begitu. Oke, ini kita sedikit lagi. Wa faraidu shaumi arba'atu asya. Adapun fardu-fardunya puasa, nah ini ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama an-niyatu bil qalbi. Coba semuanya niat puasa Ramadan. 1 2 3. Nawaitu sama qadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lil. Oke, niatnya bil qalbi, di dalam hati, melafadzkannya sunnah. Fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana aw nadron fala budda min iqa'in niyati lailan. Nah, niat ini kalau niatnya puasa wajib kayak Ramadan atau puasa nadar, itu wajib menjatuhkan niatnya pada malam hari. Tidak boleh siang hari. Tapi kalau puasa Senin Kemis sebelum duhur kita belum makan, niat puasa jam 8, sah nggak itu? Sah. Karena puasa Senin Kemis. Tapi kalau puasa Ramadan jam 8 pagi baru niat, sah apa tidak? Tidak. Makanya begini ya Mbak Mas ya. Ini penting nih. Kalau ada orang yang di Ramadan dia tidak niat puasa Ramadan, maka siang harinya dia wajib puasa tetap, tapi puasanya tidak sah, tapi wajib puasa. Paham gak ini? Ramadan tidak sahur, tidak niat puasa, jam 7 baru bunyi, ya Allah ki Ramadan, nyongora niat. Maka dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan segala perkara yang dapat membatalkan puasa sampai maghrib. Jadi seakan-akan dia berpuasa, tapi hakikatnya dia tidak berpuasa. Dosa makanya itu, nggak boleh. Boleh. Makanya gini ya Mbak ya, ada satu keterangan begini dalam kitab yang pernah saya baca. Man aftoro yauman min Ramadan fi ghairi rusatin. Barang siapa orang yang kemudian mokel sengaja di bulan Ramadan atau tidak berpuasa secara sengaja sehari saja, maka lam yakdi anhu, dia tidak bisa mengkodok puasa yang telah ditinggalkan walaupun sehari, ya kan? Sekalipun dia insoma ad-dahra kullah, sekalipun dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Jadi puasa 1 tahun penuh itu tidak bisa mengganti besarnya pahala 1 hari yang ditinggal ketika Ramadan. Nah itu. Sekarang pertanyaannya, banyak nggak orang yang ketika Ramadan mokel? Banyak nggak kira-kira? Banyak sekarang yang seperti itu. Oke. Sebelum saya teruskan, tadi yang pertama niat, yang Putri dulu silakan. Saya tanya jawab dulu.
Kita sebentar lagi selesai ini. Novi dulu deh. Novi agak geser ke sini lagi. Ben di kameranya kelihatan. Punten Ustadz mau nanya, apa hukumnya orang yang sedang berpuasa tapi dalam keadaan sakit dan harus diinfus? Itu gimana ya, Tat? Oke. Jadi begini prakteknya tadi yang ditanyakan Novi itu. Ada orang yang puasa di Ramadan. Kemudian dia sakit, akhirnya diimpus begitu kan, atau disuntik. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang ketika puasa suntik batal atau tidak begitu ya? Begini, kalau isi suntikan itu mengandung suplemen nutrisi batal. Tapi kalau murni pure hanya obat tidak batal. Paham ya? Satu. Dua, sekarang kalau suntiknya itu ngambil darah kayak dibekam. Jadi kayak donor darah begitu. Jadi lagi puasa donor darah, batal apa tidak? Tidak batal. Jadi puasa ngambil darah itu tidak batal. Nyuntik tergantung suplemen, vitamin, nutrisi batal. Tapi kalau obat tidak batal. Oke. Yang lain, Aisyah. Punten Ustadz mau tanya, yang benar itu Ramadan atau Sebentar Ramadan? Aisyah, geser ke sini sedikit lagi agar atau maju boleh Aisyah. Oke, sudah kelihatan. Punten Ustadz mau tanya, yang benar itu Ramadan atau Ramadhani? Oke, niat Ramadan itu yang paling benar Ramadan atau Ramadhani. Yuk kita bareng-bareng dulu. Nawaitu somahodi syahri Ramadan hadihi sanati. Yang benar mana? Ramadhani. Itu alasannya terdapat ya jangan jauh-jauh, itu kaitannya dengan nahwu. Jawabannya di Imriti. Kada kata nisun bima adal alif fa iyudhof auya ibada asurif. Itu Ramadan itu namanya isim ghairu munsharif. Apa? Sihotnya ziyadah alif nun dan alam. Itu begitu. Itu ketika jer menggunakan fathah. Tetapi dalam kitab Imriti dijelaskan, dalam Imriti fa ayyudaf aw yatibada asurif, isim ghairu munsharif ketika dimudhofkan maka alamatnya jernya menggunakan kasroh. Karena dimudhofkan maka yang paling tepat ketika melafadzkan niat Ramadan itu menggunakan kasroh. Jadi Ramadhani hadihi sanati karena dimudhofkan kepada kalimat yang setelahnya. Itu begitu. Jadi paham ya? Si Rodiah dikasihkan triponnya ke Rodiah. Nanti kita ke laki-laki. Punten Ustadz mau tanya, kan ketika kita puasa pasti ada doa. Nah, Apa? doa yang baik dan benar itu seperti apa Ustadz? Bisa diulangi Rodiah pertanyaannya? Nggak apa-apa. Punten Ustadz mau tanya, ketika kita puasa pastinya ada doa. Nah, doa yang baik dan benar itu seperti apa? Nah itu ya. Coba menurut kalian doa berbuka puasa kayak apa? Coba 1, 2, 3. Allahumma sumtu wa bika amantu ala Rizkika aftartu. birahmatika ya arhamar rahim. Itu sebenarnya kurang tepat kan begitu ya, Sobri Dani ya yang tadi pagi ngaji itu. Itu sebenarnya kurang tepat. Bahkan Satria Putri saya yakin sudah pada tahu. Itu sebenarnya doa bukan mau berbuka puasa, tapi apa? Setelah berbuka puasa, betul. Dari redaksinya saja, Allahumma laka sumtu, ya Allah laka kepada engkau, sumtu aku telah berpuasa. Wa ala rizkika, dan terhadap rizkimu, rezekimu, makan minum ini, aftartu aku telah berbuka. Jadi maka doa itu kalau dibacanya ketika mau minum itu bertentangan dengan maknanya. Maka yang paling tepat ada makanan, ada minuman, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Diminum glek begitu baru Allahumma laka sumtu. Itu keterangannya ada dalam kitab Fathul Mu'in. Yusannu akibal fitri ayyakula Allahumma laka sumtu ila akhirih. Itu begitu. Paham ya? Jadi ketika mau minum ya sudah barik lana saja. Habis minum Allahumma laka sumtu seterusnya itu begitu. Yang belum tanya siapa yang perempuan? Tiwi ya? Kasihkan ke Tiwi. Udah sedikit lagi selesai. Punten Ustadz mau nanya, ketika seseorang sedang berpuasa dan terus memakai minyak wangi itu hukumnya apa ya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh kalau berlebihan. Jadi yusannu liso imi
tarku syammir royahin. Lah itu. Sunnah bagi orang yang melakukan puasa itu meninggalkan wewangian. Meninggalkan apa? Wewangian. Kayak misalkan kita mandi saja Mbak. Kalau pakai sampo, pakai sabun, kalau sifatnya itu ada wangi-wanginya, itu makruh. Makanya jangan berlebihan. Nah itu. Jadi silakan pakai sabun, pakai sampo kalau mau tidak makruh yang cuman membersihkan. Kalau tidak salah yang namanya asepso atau apa itulah. Sabun sampo pokoknya sing sifatnya ini membersihkan tok yang tidak wangi. Namanya apa itu sabun apa? Nah itu, jadi ada jenis sabun silakan cari sendiri, ben tidak makruh, yang tidak wangi tapi hanya membersihkan saja seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya Tiwi. Ya kan saya lanjutkan. Masih semangat ya. Kita tinggal 5 menit lagi lah palingan, sedikit lagi. Kemudian yang pertama tadi fardunya puasa niat. Yang kedua al-imsaku anil akli wasurbi. Menahan daripada makan dan minum. Disingkat saja. Jadi kalau ada orang yang puasa makan minum ya batal. Tapi kalau sengaja, tapi kalau 2 piring 3 piring tidak sengaja ya tidak ada permasalahan. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga wasalisu al jima, menahan untuk tidak jima berhubungan badan. Ini panjang sebenarnya kalau mau diuraikan. Yang terakhir menahan untuk tidak mutah. Makanya gurah itu, gurah suara kan begitu kan. Itu kan netesin air kan, netesin obat atau apa itu kan, itu batal. Karena muntahnya disengaja. Sekarang yang laki-laki silakan. Punten Ustadz mau nanya, ketika kita melaksanakan sholat tarawih tetapi ketinggalan iftitah itu gimana ya? Makanya gini ya, Deni terima kasih pertanyaannya. Kan kalau Ramadan tarawih ya kan, itu kan cepat imamnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maka kalau cara saya tidak perlu membaca iftitah. Karena nanti kalau kita dipaksakan membaca iftitah, maka bisa ketinggalan Al-Fatihah. Daripada kita meninggalkan perkara yang wajib mengejar perkara yang sunnah, lebih baik mengejar perkara yang wajib meninggalkan perkara yang sunnah. Jangan dibalik seperti itu. Jadi kalau cara saya nggak bisa begitu. Maka prakteknya kalau menjumpai imam yang sholat tarawihnya cepat, lebih baik tidak usah baca iftitah. Paham ya? Oke. Jauhar. Begitu. Ini sudah selesai materinya. Malam ini langsung diupload. Ayo silakan, Jauhar. Punten Ustadz, izin bertanya, Ya, silakan. apa hukumnya merokok saat berpuasa? Apakah Saat puasanya berpuasa. batal? Cara Sobri batal nggak Sobri? Batal. Jadi kalau rokok itu jangan dikira tidak ada sesuatu yang masuk, itu ada ainnya. Jadi tidak bisa rokok itu dihukumi sama kayak tadi pertanyaannya siapa yang masalah nyicipi? Sifa ya, nggak bisa. Kalau nyicipi itu zauk rasa. Rokok itu bukan cuma rasa, tapi ada sesuatu ain yang masuk begitu. Kalau nyicipi nggak batal karena zauk, tapi kalau rokok itu batal. Begitu ya Mas Jauhar ya. Oke. Tio. Dan pertanyaan Tio? Coba pertanyaannya apa? Mau nanya ketika kita sedang terawih, Ulangi Kang Tio. Almarbot. ketika kita sedang terawih dan belum mencapai 20 rakaat, lalu kita di pertengahan berhenti atau keluar, itu bagaimana hukumnya? Boleh sah karena sholat tarawih al-aqol minimalnya 2 rakaat. Jadi kalian ketika tarawih, dan ini saya tarawihnya mau yang 8 atau 20, jangan 8-20, 2 rakaat saja itu sah, jadi aman begitu. Oke, terakhir Kang Sabar, silakan Kang Sabar. Apunten Ustadz, badai tanglet, apa perbedaan kata saumun sama siamun? Oke, saumun siam tadi Mas Daroni ya, ini penting sekali. Terakhir sebelum ditutup, ini Mas Sabri, sabar bener. Pertanyaan, apa perbedaan saumun dan siamun? Soma yasumu sauman, soma yasumu siaman, sama gitu. Artinya puasa, tapi muridnya beda. Kalau siam itu mencegah sesuatu yang dapat membatalkan puasa, tapi bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi tadi meninggalkan hibah, jangan pacaran, jangan ngomong kasar, jangan begal, jangan menyakiti orang lain. Itu namanya siam. Jadi puasanya bukan dohir tapi batin, ruh begitu. Karena itu, kalau ada orang yang
ketika puasa itu masih ngomongi orang, masih hibah, masih ngerendengi, itu batal. Bukan puasanya, tapi pahala puasanya. Tapi kalau saum itu cukup gak makan gak minum puasa. An muftirinya itu ya tadi dohir, gak makan gak minum gak jima gak mutak, itu saum. Tapi kalau siam, jangan ngomong kasar ya, jangan hibah ya, jangan nyolong ya, jangan huzub ya, seperti itu. Maka lebih tinggi siam apa saum? Siam. Karena siam itu ya tadi. Lah di Quran itu perintah kewajiban puasa, siam apa saum? Siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Seakan Allah ingin menyampaikan, santri, manusia, hambaku, jangan cuman gak makan gak minum, jangan hibah ya, jangan ngomongi orang ya, jangan nyakiti orang ya, jangan mencuri ya, jangan pacaran ya, jangan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jadi penonton sekalian yang nonton di YouTube ya kan, ini berapa santri ini? 7 tambah 4 berapa? 11 santri ini memang yang tidak pulang karena suatu hal. Jadi daripada tidak ada kegiatan begitu ya. Jadi sebelum nanti watching, jadi watching kayak ini. Jadi kita ini ngaji dulu sebentar, ya kan? Jadi kita ngaji pembekalan fikih puasa karena 3 hari kita memasuki bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang akan kita dapati nanti menjadi Ramadan yang memberikan keberkahan untuk kita. Kemudian kita mendapatkan gelar takwa yang dijanjikan dalam Al-Qur'an. Amin amin ya robbal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.